ya 39 hampir 40 lebih PKS yang berdiri di Rokan Ilir ini, ya mereka tidak memberikan kesempatan bahkan kepada anak-anak Melayu di Rokan Ilir. Saya Rati Hendriadi dari PT Sapanisa Rizky mengucapkan selamat milad kedua ESA TV, Millennial TV Streaming, berjuta kabar dalam satu genggaman. Kabupaten Rokan Ilir itu di SK-kan kami kemarin 4 bulan yang lalu, ya. 4 bulan lalu diberikan oleh langsung diberikan oleh Panglima Besar Lembaga Laskar Melayu Bersatu, yaitu Panglima kami Datuk Sarwan Hamid, Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwan Hamid. Ini Laskar Melayu Bersatu. Apa hubungan dengan Lembaga Adat Melayu Riau? Kalau secara akte notaris kami sama-sama lembaga, ya. Kami Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Kemudian kalau berkaitan dengan Lembaga Adat Melayu Bersatu, ya secara akte notaris kami terpisah, berbeda. Terima kasih. Dulu kan pernah ini Laskar Melayu ini aktif. Kenapa sempat dibukukan? Kenapa aktif lagi? Ya mungkin kami sebagai DPD yang baru, ya, mungkin kalau riwayat daripada itu kami kurang paham. Mungkin kepengurusan lama mungkin tidak begitu bergerak dalam melaksanakan ADRT suatu organisasi. Nah sekarang kami memang kalau dilihat daripada kepengurusan DPP yang baru, ini kami sudah terbentuk 12 kabupaten kota seluruh Provinsi Riau, yaitu DPD seprovinsi Riau. Jadi kami walaupun kami belum dilantik secara seluruh DPD, kemarin dilantik DPP oleh Panglima kami. Gitu. Artinya ini kan DPD nih, DPD atau dikukuhkan atau dilantik oleh DPP. Iya. Artinya sudah dilantik? Belum dilantik. Belum. Karena ini belum dilantik, ada sudah ada perencanaan atau wacana untuk buka di seluruh kecamatan? Kami walaupun belum dilantik, ya, tapi kami sudah memberikan mandat 15 kecamatan untuk pengurus DPC, ya, yang telah kami SK-kan untuk saat ini sudah 5 kecamatan. Ya. Di Kabupaten Rokan Ilir itu kan ada 18 kecamatan. Ya. Kenapa 15 kecamatan? 15 kecamatan karena kecamatan yang 3 lagi belum ada yang mau untuk menjadi pengurus, atau mungkin komunikasi kami belum ada yang siapa yang mau ditunjuk dengan begitu. Kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh Laskar Melayu Bersatu ini di Kabupaten Rokan Ilir? Memang secara ADRT, ya, kami Lembaga Laskar Melayu Bersatu ini akan kembali memperjuangkan pertama adat istiadat Melayu, ya. Yang pertama semboyan di mana bumi dipijak di situ bumi dipijak, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, akan kami perjuangkan, ya, bagaimana nanti bagaimana adat Melayu ini harus dilaksanakan siapapun yang berdomisili atau tinggal di bumi Melayu Rokan Ilir ini. Jadi kami akan berkomunikasi dengan lembaga adat Rohil, kemudian Pak Pati, bagaimana pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak sebelah langit ujung itu memang sesuai dengan kalimat tersebut. Ya, jadi yang jadi masalah sekarang kan kita hanya suku Melayu saja yang melaksanakan adat Melayu, terutama suku-suku lain bahkan tidak sama sekali melaksanakannya. Nah ini nanti kita akan perjuangkan bagaimana aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, ya, terutama nanti kami usulkan setiap datuk penghulu yang terpilih menjadi datuk penghulu terpilih akan kami usulkan dilantik secara adat oleh lembaga adat.
Nah, kemudian lembaga adat nanti memberikan titah kepada Datuk Pengulu yang terpilih supaya dia melaksanakan adat Melayu ini di wilayahnya masing-masing. Nah, ini akan kita terapkan. Kenapa begitu? Sekarang kita yang jadi masalah, ya kan? Bumi Melayu Riau ini ya diakui secara nasional ada bumi yang beradat. Artinya lembaga adat Melayu Riau memberikan gelar adat kepada presiden, kepada menteri, kepada gubernur, kepada bupati, ya kan? Tetapi di bawah ini tidak melaksanakan. Artinya suku-suku lain tidak melaksanakan adat Melayu itu sendiri. Nah, ini yang kita dorong nanti bagaimana pepatah Panglima Harian kami Datuk Ismail Amir, kita tidak memelayukan orang Melayu karena dia sudah Melayu. Kita ingin memelayukan orang pendatang supaya dia jadi orang Melayu. Artinya supaya nanti tidak ada gap-gap bahwa mereka mengatakan tinggal di Riau ini, tinggal di bumi Rokan Hilir ini, tinggal di bumi Melayu ini, mereka tidak menjunjung adat kita. Jadi kalau sifat orang Melayu itu apabila adatnya disanjung, adatnya dijunjung, maka dia akan merasa tersanjung. Sekarang kan jadi masalahnya kami sebagai suku Melayu sekarang ini tidak merasa tersanjung. Kenapa? Karena adatnya tidak dijunjung. Nah, itu. Di dalam struktur lembaga Laskar Melayu Bersatu ini untuk tingkat DPD itu sudah terbentuk, apakah sudah siap orang yang tergabung di susunan struktur tersebut atau masih mencari? Kalau DPD kita sudah ada SK-nya, sudah. Artinya ini kan ada 5 kecamatan tadi katanya yang sudah direkrut anggota. Itu kapan rencana? Kalau dilantiknya kami nanti tentu kami dilantik nanti DPD dulu. Mungkin setelah habis Lebaran ini kami mungkin rapat atas perintah Panglima Harian Ismail Amir, kami akan rapat nanti di Pekanbaru ya, di seluruh DPD itu akan berkumpul menjadwalkan kapan dilantik DPD se-Provinsi Riau. Oke, terakhir Panglima, ini kan ada nih, apakah ini tema dicubit satu sakit semua, tergores satu luka semua, maksudnya seperti apa ini? Ini membuktikan bahwa kita di Laskar ini ingin bersatu. Artinya seluruh DPD se-Provinsi Riau maupun DPD ini secara organisasi, artinya kalau misalnya ada masalah di Rokan Hilir, ya kan, untuk memperjuangkan masyarakat Melayu, nanti seluruh DPD yang ada di Provinsi Riau akan membantu. Artinya kami tidak berdiri sendiri. Walaupun kami ini DPD-nya sedang masing-masing ada pimpinan, tapi kami merasa satu. Artinya ketika ada masalah di Rokan Hilir, DPD-DPD yang lain akan siap membantu. Nah, begitu juga dengan kami, kalau misalnya DPP ingin butuh bantuan, ya, misalnya pergerakan massa segala macam, ya kami harus siap. Nah, terakhir, apa pesan Panglima terhadap ketika nanti DPD Laskar Melayu Bersatu yang terbentuk serta ada 15 kecamatan yang terbentuk, apa pesan terhadap anggota yang tergabung ataupun anggota yang mau bergabung? Ya, pertama kita tidak ingin bergerak sendiri-sendiri ya, maka kita bentuk wadah ini, lembaga ini, bagaimana kita memperjuangkan adat secara kafah, ya kan? Kemudian memperjuangkan tenaga kerja anak-anak Melayu yang jadi masalah sekarang ya, 39 hampir 40 lebih PKS yang berdiri di Rokan Hilir ini ya, mereka tidak memberikan kesempatan bahkan kepada anak-anak Melayu di Rokan Hilir. Ini yang perlu kita perjuangkan. Nanti ketika Blok Rokan yang ada peralihan Blok Rokan antara Chevron dan Pertamina, juga kita akan mendesak pemerintah setempat ya, terutama badan usaha milik daerah yang diberikan oleh kepercayaan oleh Pertamina untuk mengelola atau menjadi aktor utama dalam pengelola Blok Rokan ini. Maka ini akan kami desak ya, secara lembaga bahwa dipekerjakanlah anak-anak Melayu ini di Blok Rokan. Nah, kemudian mungkin kalau ada perusahaan yang lain yang yang ingin berinvestasi di Rokan Hilir, maka kita juga akan mendesak
supaya anak-anak Rohil ini dipekerjakan dengan layak. Oke, terima kasih banyak Panglima atas konfirmasi dan wawancaranya.